warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Setelah kemarin 2 minggu nggak ketemu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi. Sebelumnya sudah berdoa, sudah belajar. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah berdoa, sekarang lihat kanan dan kirinya. Apakah ada teman yang tidak berangkat hari ini? Kita absensi dulu ya. Ya, panas. Biasa saja. Oke, agar kalian semangat ya, tidak ada yang merasa biasa-biasa saja. Dan sebelum kita memulai pelajaran, hari ini saya akan mengajak kalian juga untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, masih ingat dengan ice breaking ini? Masih ingat dengan ice breaking ini? Iya, terakhir kali kita ice breaking ini juga ya. Hari ini kita akan coba lagi sebelum mulai belajar agar kita semangat untuk mulai hari ini. Kita akan lomba. Ingat, cluenya apa? Cluenya? Jangan sampai kamu terjebak. Dan jangan sampai kamu terjebak. Oke, kita mulai ice breaking terlebih dahulu agar pagi ini kita semangat. Gambar apa ini? Kambing. Kalian sebagai peserta didik dapat mendengarkan contoh-contoh penguaian kira-kira dari kepada contoh penguaian itu apa saja ya. Yang ketiga, peserta didik, kalian semua dapat memahami konsep menghitung kalau dan nah, saya punya sebuah video. Mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anak semuanya kembali lagi dengan saya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu materi yang kedua dalam bab suhu dan kamar. Kira-kira ada yang tahu apa materinya? Ya, benar sekali. Pemuaian zat. Coba anak-anak perhatikan gambar animasi yang listrik di samping. Kenapa kabel listrik bisa mundur pada siang hari? Nah, lihat ya, kalian pernah memperhatikan nggak kalau siang hari itu ternyata kabelnya mengundur?
Imannya di sana. Nah, coba apakah ada contoh disebutkan kabel yang mengendur? Jawabannya kenapa kabelnya kalau siang hari mengendur, kalau terpapar panas matahari? Karena kabelnya bukan menguap ya. Iya, terkena panas betul kata. Terkena panas, terus akhirnya kabelnya menguap. Kok kecil? Menguap. Berarti suatu zat ya, ya kabel itu kalau kena panas bisa menguap. Tandanya kalau di jalan kelihatannya dari panjang, mundur ya. Coba kita, saya akan kembali. Ya, benar sekali. Nah, benar sekali jawaban kalian. Anak-anak pernah berjalan di jalan raya dan melihat kabel listrik bukan? Pasti anak-anak bertanya, kok bisa ya kabel listrik mundur pada saat siang hari? Karena zat di alam ini memiliki kecenderungan untuk memulai ketika suhu udara panas dan akan menyusut ketika Menyusut suhu ya, bukan udara. mencium ya. Tadi saya pikir. Jadi Menyusut. kesimpulannya, pada saat siang hari matahari menyinari permukaan bumi sehingga suhu pada saat siang akan lebih panas dan akibatnya listrik akan memulai Ada listrik. akan bertambah kecil. Yuk kita lihat pencapaian materinya. Kabel listrik yang memanjang berarti merupakan salah satu contoh pemuaian. Pemuaiannya berarti pemuaian panjang. Pemuaian pada zat padat. Kemudian kita perhatikan pada gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar apa ini? Jendela. Gambar kedua, gambar apa ini? Balon yang meletus atau meledak. Dan yang terakhir yang kita pakai buat hunting kemarin. Nah, kenapa kalian lihat jendela rumah kalian? Kalau misalkan siang hari, kancanya itu tidak goyang-goyang ya. Nah, kemudian kalau malam hari itu terasa seperti tidak pas dengan rangkanya ya, dibuat tidak pas dengan rangkanya. Kira-kira apakah ini juga contoh dari pemuaian? Iya, betul. Nah, kalau tadi kabel pemuaian panjang, kira-kira itu pemuaian apa? Kaca itu apa? Satu, luas. Berarti pemuaian luas terjadi pada kaca. Selanjutnya, ternyata pemuaian tidak hanya terjadi pada benda yang padat atau sepadat, ternyata bisa terjadi pada gas. Betul sekali. Contohnya, pernahkah kalian menjemur balon atau memegang balon panas-panas tiba-tiba meledak? Nah, pernah kan? Itu terjadi karena gas di dalam
Ketiga rumus ini memiliki konsep yang sama, yaitu berapa awalnya, baik itu panjang, volume maupun luas, kemudian dikali koefisiennya. Di sini simbolnya beda-beda, tapi konsepnya adalah sama. Ini itu apa? Koefisiennya. Kalau alfa koefisien dari panjang, kalau beta koefisien dari luas, koefisien pokoknya luas, dan kalau volume i maaf ya. Dan terakhir ini pasti sudah sangat familiar ya, kita sudah memiliki suhu dan lain-lain dari kemarin. Delta T itu artinya apa? Kenaikan suhu ya. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Masih ingat kan di rumus massa jenis kemarin juga ada delta T ya, yang kita bernyanyi gitu. Massa jenis. Nah, itu sangat mudah. Kita ada rumus delta T. Tuh. Nah, ternyata pada pemuaian luas itu juga bisa jadi itu betanya itu tidak diketahui, jadi harus dihitung dulu dari alfa ke pemuaian. Nah, dari rumus ini kita bisa pahami semakin panjang pertambahannya itu berbanding lurus dengan koefisiennya dan juga suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, pertambahan pemuaian panjang, volume dan juga luas itu makin besar ya. Berarti makin tinggi suhu, makin tinggi koefisiennya, pertambahannya pun baik luas, panjang, luas maupun Nah, ini menggunakan rumus ini ketika yang lihat ini, ketika pertanyaannya adalah berapa pertambahan panjang setelah mulai, sementara ini itu adalah berapa panjang akhir, berapa luas akhir, dan berapa volume. Nanti saya akan jelaskan dengan per kelompoknya kalian, karena nanti dibagi sesuai dengan Nah, coba kita lihat soal yang pertama ya. Yuk, catatannya dikeluarkan seperti biasa. Ini adalah salah satu contoh pemuaian Seperti biasa, saat mau mengerjakan mengerjakan ini, kita harus diketahui dulu ya. Ini adalah rumus panjang karena dia memanjangkan, panjang aslinya bertambah. Coba sekarang saya ditekan berapa L0 atau panjang nolnya, berapa koefisien pemuaian panjangnya, dan berapa delta T. Jadi soal ini berapa panjang awal tersebut? Panjang awal 10. Kalau koefisien panjangnya, koefisien pemuaian panjangnya, koefisien pemuaian panjang. Nah, perhatikan ya, kalau koefisien itu biasanya ya. Ya, kalau koefisiennya apa ya? Itu biasanya yang komanya. Nah, delta T seperti biasa suhu akhir dikurangi suhu akhirnya berapa? Lagi ya, suhu akhir, ayo fokus ya, sudah berarti berapa delta T-nya? 6. Ya, betul. Tinggal dimasukkan ke rumus makanya seperti biasa. Nah, contohnya sudah diketahui 0,005 biar enggak susah kalikannya, itu bisa dibuat pecahan. Caranya 25 per berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3,
Berapa kan kalau dibuat desimal? Coret. Berarti tinggal 15 bagi 100. Hasilnya 0,15 meter. Berarti ternyata besinya bertambah 0,15. Itu ya, sudah paham sampai sini? Ya, ini tuh kalau pertambahan nih Mas. Sekarang kita pertambahan panjang. Nah, ini kan cuma pertambahannya. Kalau ini ditanyanya apa aja? Panjang terakhirnya. Berarti harus menggunakan yang mana lagi? Kalau L akhir berarti harus L0 ya. L akhir berarti harus ditambahkan dengan L awal. L akhir sama dengan L awal atau panjang awal ditambah pertambahan panjang yang sudah kita tambahkan. Berapa panjang awalnya? Ditambah, ternyata panjangnya setelah dipanaskan tambah berapa? Nah, berapa hasilnya? Panjang terakhirnya friksi. Berapa panjang air friksi? Ayo, 10 ditambah 0,15. 10,15. Nah, seperti itu. Sama dengan konsep luas dan juga konsep itu ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan pokoknya ya. Sesuai dengan hasil pretest pokoknya yang kemarin kita sudah lakukan di awal pertemuan subuh. Nah, iya. Halo. Nah, nanti di kelompok ini akan saya jelaskan semuanya mengenai perhitungan yang lebih lanjut ya. Silakan berkumpul per kelompok yang sudah dibagi sesuai dengan hasil pretest kemarin. Sudah berkumpul pagi tadi. Ya, orangnya sama. Hafiz dan Izu. Izu mana Izu? Hafiz dan Izu orangnya sama. Iya. Iya baik. Sudah berkumpul hari ini duduknya sesuai juga. Kita